Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbicara tentang eksposisi Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Sebelum kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita untuk berdoa bersama. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur atas anugerah-Mu. Kami bisa berkumpul pada hari Minggu ini bukan suatu kebetulan, tetapi itu semua adalah karena anugerah-Mu. Maka kiranya Tuhan menolong dalam pemberitaan firman, agar kami dapat memahami kisah tentang Kejadian 3 ini secara mendalam, dan kami pun dapat memahami Injil di dalam kisah Kejadian 3 ini, dan bagaimana kami juga menerapkannya di dalam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan untuk memahami kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara sekalian, saya berharap kabar saudara sekalian dalam keadaan sehat. Nah, pada bulan ini kita masih masuk pada pembahasan tentang Gospel Center Leadership. Tetapi hari ini kita akan membahas tentang eksposisi dari Kejadian 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Mari saya mengajak kita untuk membuka di dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini kepada saudara sekalian. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba itu, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah yang akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.
Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Mungkin kita bertanya, kenapa Adam dan Hawa harus bersembunyi dari Allah? Bukankah Allah itu Maha Kasih, dan bukankah Allah itu adalah Allah yang Maha Pengampun? Kenapa mereka harus bersembunyi? Mungkin kita bertanya, kenapa mereka harus menyembunyikan diri daripada Allah yang adalah pencipta mereka? Nah, di sini kita melihat bahwa dosa itu membuat kita menjauhi Allah. Dosa membuat kita tidak nyaman dengan Allah. Kenapa? Karena Allah adalah pusat kebenaran, karena Allah adalah sumber kebenaran. Sumber kebenaran itu tidak akan nyaman dengan dosa. Dosa adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa berdamai dengan kebenaran. Dosa harus dihilangkan, barulah kebenaran itu bisa memasuki kehidupan seseorang. Ketidakbenaran tidak akan nyaman dengan kebenaran. Dosa tidak akan nyaman dengan kebenaran. Tapi kalau kita memperhatikan pada ayat ke-9 berbunyi demikian. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Di sini kita melihat dengan jelas bahwa Allah mempedulikan manusia. Walaupun manusia telah jatuh ke dalam dosa, Allah tetap mencari manusia. Walaupun manusia telah menyakiti hati Allah, Allah tetap mencari dan mengasihi manusia. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirman Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Kita melihat Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, apa yang sudah mereka perbuat, apa yang sudah mereka perbuat sehingga mereka bersembunyi dari Tuhan. Tuhan melakukan klarifikasi dengan mereka. Tuhan tidak langsung menghakimi mereka. Betul, Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Tetapi kita melihat di sini karena Dia juga adalah Allah yang menginginkan manusia mengakui dosa dan kesalahannya, sehingga Dia bertanya kepada manusia. Nah, dampak dari tindakan dosa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa, rupanya Tuhan tidak langsung menyalahkan mereka, tetapi Tuhan melakukan penghukuman kepada pelaku yang menyebabkan dosa itu terjadi, yaitu ular. Tuhan melakukan penghukuman kepada pelaku yang menyebabkan dosa itu terjadi, yaitu ular itu, yaitu iblis itu. Memang betul, iblis kena penghakiman. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa karena kita melakukan dosa, karena Adam dan Hawa melakukan dosa, sehingga mereka pun mengalami konsekuensi dari dosa. Betul, iblis yang menggoda kita, kedagingan kita yang menggoda kita untuk jatuh di dalam dosa. Tetapi karena kita yang mengikuti keinginan dosa itu, maka kita pun kena imbas dari konsekuensi dosa. Adam dan Hawa diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami kesusahan dan penderitaan di dalam kehidupan mereka. Mereka diizinkan menghadapi kesulitan di dalam kehidupan mereka. Mereka diusir dari Taman Eden, mereka diusir dari sorga itu, di mana mereka sebenarnya menikmati kenyamanan, mereka menikmati hubungan yang erat dengan Tuhan. Tetapi karena dosa yang mereka lakukan, mereka diusir dari Taman Eden itu, dan mereka pun tidak diizinkan untuk kembali ke taman itu. Di sini kita bisa melihat konsekuensi dari dosa itu begitu buruk dan begitu merugikan. Konsekuensi dari dosa itu begitu mengerikan. Kita melihat Allah yang kudus itu tidak bisa bersatu dengan dosa, sehingga Allah menyingkirkan dosa itu. Betul, memang dosa adalah sesuatu yang sangat serius dan sesuatu yang sangat buruk, sehingga ketika dosa mendekat kepada Allah, Allah tidak bisa bersama-sama dengan dosa itu.
Allah mengusir manusia bukan bukan berarti dia tidak mengasihi manusia, tetapi karena dosa tidak bisa bersama-sama dengan Allah, dosa tidak bisa bersama-sama dengan kekudusan itu. Nah, sehingga Allah menyingkirkan dosa itu. Tetapi di saat yang sama, dia juga adalah Allah yang maha pengampun. Sehingga dia pun mengampuni dosa yang dilakukan oleh manusia. Dia tetap mengizinkan manusia hidup. Bahkan Injil memberitahu kita bahwa relasi manusia dengan Allah yang rusak oleh dosa itu dipulihkan oleh Allah. Memang betul Allah mengusir manusia, tetapi Allah tidak membiarkan mereka sekali-kali sendirian. Allah menyertai mereka di dalam mereka menjalani kehidupan di bumi ini. Allah juga tidak berhenti di sana, tetapi dia betul-betul merancangkan keselamatan bagi manusia, sehingga manusia pun bisa kembali kepada Allah. Relasi manusia yang seharusnya tidak mungkin bisa dipulihkan, tetapi dipulihkan oleh Allah melalui Kristus yang berinkarnasi menjadi manusia dan mati di kayu salib, menjalani hukuman terburuk bagi orang Romawi dan hukuman terkutuk bagi orang Yahudi untuk memulihkan hubungan antara kita dengan Allah. Kita melihat Allah yang penuh kasih, yang mengasihi dan mengampuni manusia yang berdosa. Pertanyaannya adalah, apakah kita menyadari akan kebenaran ini? Bahwa Allah itu begitu mengasihi kita. Betul, kita orang berdosa. Tetapi apakah kita menyadari bahwa Allah itu terus mengasihi kita dan ingin supaya dosa kita diampuni oleh Dia. Ingin supaya dosa itu terlepas dari kehidupan kita dan kita datang kepada Allah. Kiranya kebenaran ini menerangi hati kita semua dan memberikan penghiburan sejati kepada kita bahwa Allah mengasihi kita dan Dia ingin selalu dekat dengan kita. Amin.